Di sini hari Valentine juga udah datang dan saat Futaba sama Natsumi lagi jalan-jalan, malah ketemu dong sama anak yang tersesat dan mereka pun juga menunjukkan jalan yang benar. Anak ini juga berterima kasih sekali ya kan dan anak ini juga memanggil Futaba dengan sebutan kakak. Ya, Futaba tuh sangat berbahagia nih karena udah disebut kakak ya kan. Bahkan saat di kantor Futaba tuh juga sangat senang dan sangat bahagia karena itu dia tuh dianggap wanita dewasa. Tapi bagi Takeda, Futaba itu hanya anak-anak atau botol Yakult. Mantap. Ya, saat Asep nih ngelantur mau dikasih coklat sama seseorang, si Cecep hanya diam dan memperhatikan dan Kazama tuh hanya mendengarkan saja. Mbak Sakura juga datang nih buat beli minum. Di sini Asep pun tanya, apakah Sakura sedang mempersiapkan coklat untuk seseorang? Ya, Sakura jawab, dia akan membuat coklat untuk semua orang. Alhasil, Cecep pun meledeknya karena itu tidak benar. Dan di sisi lain, Futaba tuh mencari Takeda, tapi dia tuh sedang pergi dan diberitahu sama Pak Bos. Pak Bos juga dapat telepon nih dari Takeda. Di sini, Pak Bos pun nyuruh Takeda untuk langsung pulang saja karena udah masuk jam pulang juga. Lantas, Futaba pun langsung saja pulang dengan terburu-buru karena mendapatkan pesan ajakan makan ya kan dari Takeda. Di sisi lain, Takeda pun yang sedang menunggu ya kan, melihat anak kecil yang sedang diganggu dan menolongnya. Takeda tuh juga bilang, jika seseorang laki-laki tuh enggak bisa menangis ya kan dan harus semangat. Dan tak lama kemudian Futaba pun datang. Anak ini pun memperkenalkan dirinya sebagai Sakura Yuto. Ya, Takeda pun sama Futaba heran, kok namanya tuh bisa sama, apalagi ini orang tuh sama mirip salah satu di orang di kantor. Dan tak lama kemudian Sakurai pun datang. Ternyata Yuto adalah adik dari Sakurai. Ya, Sakurai sama Yuto pun pamit untuk pergi dulu karena tidak mau mengganggu waktu dari Takeda dan juga Futaba. Saat di jalan, Sakura tuh melihat pamflet coklat. Lalu dia tuh juga teringat waktu SMA banyak sekali perempuan yang tanya kepadanya apakah dia tuh akan memberikan coklat ke cowok. Ya, Sakurai pun menjawab tidak karena memberikan coklat ke cowok itu bukan bagian dari Sakurai. Ya agak fashion lah ya bagi Sakurai. Futabatu sama Takeda yang pergi makan ramen di kedai langganan Takeda. Bahkan di sini ada menu spesial yang terbuat dari coklat. Di sisi lain, Kazama tuh malah melihat Sakurai dengan cowok lain. Bukannya itu Yuto ya Bang ya? Kayaknya udah bahaya ini bro ya bahaya. Ya, semenjak itu Kazama semenjak itu Kazama pun membeli barang seperti tidak tenang, makan tidak kenyang, bahkan banyak bengong saat di kantor. Ini udah frustasi kayaknya deh ya. Kan saat semua orang bagi-bagi coklat, nih orang malah merenung di tangga dan masih memikirkan hal yang lain. Untungnya ada Mbak Sakura yang menghampirinya dan memberikan coklat, walaupun coklat itu dia beli sendiri. Yang terpenting itu dari siapa yang memberikannya. Awalnya Kazama tuh hanya anggap kalau ini sama seperti rekan kantor. Tapi bagi Sakura sedikit marah ya kan dan nganggap kalau yang terpenting itu adalah perasaannya yang diberikan pada seseorang. Kazawa pun tersipu dan bertanya, siapa laki-laki yang sedang bersama dengan Sakurai kemarin? Ya jelas, Sakurai pun menjawab kalau itu adalah adiknya dan mana mungkin dia memberikan coklat kepada adiknya, bro. Ternyata ini adalah salah paham karena Kazama juga berterima kasih kepada Sakurai atas coklat yang diberikannya. Bahkan saat bertemu dengan Futaba, Kazama tuh tersenyum lebar ya kan. Hal ini tuh juga diceritakan sama semua orang, tapi semua tuh tidak percaya ya kan, karena jarang banget bro si Kazama tuh tersenyum ya kan, apalagi lebar banget. Ya Futaba bilang mungkin dikasih coklat sama seseorang. Gue nggak dikasih, Cok. Suatu hari di kantor, kakek Futaba tuh mengirimkan foto boneka dan Sakura juga sekilas melihatnya lalu mempunyai ide yaitu memfoto Takeda dan juga Futaba dengan filter baju dan inilah hasilnya. Futaba tuh melihatnya dan bilang ini mah tidak bisa dikirim ke kakeknya, tapi Sakurai malah udah mengirimnya dong. Ya jelas di sini kakek Futaba pun bertanya siapa cowok yang berfoto dengan Futaba dan langsung mengirimkan banyak pesan dah tuh. Katanya mereka berdua pun mampir ke toko bunga karena Futaba hari ini tuh sedang ulang tahun. Dan Takeda pun juga mengatakan kalau dirinya tuh juga ulang tahun hari ini. Takeda pun memberikan saran kalau mereka tuh bisa membeli bunga yang berbeda warna. Lalu mereka bisa bertukar. Ya lalu mereka pun membeli bunga.
Takeda berwarna tulip warna ungu, Futaba tulip merah. Lalu mereka pun bertukar bunga. Dan saat bertukar, kakek Futaba tuh malah datang dengan motor yang sangat besar. Waduh, motor impian, Rek, ini, Rek. Si kakek pun langsung ke arah Takeda. Bilang kalau Takeda adalah orang yang berada di foto. Ya, mereka pun saling bertengkar untuk merebutkan Futaba. Jangan direbutin, Bang. Tapi ini botol Yakult sih. Ya udah direbutin aja dah, direbutin. Futaba yang malu pun menyuruh mereka ngomong di tempat lain. Singkatnya, mereka pun minum di bar dan bertengkar, merebutkan ya kan, satunya kakeknya, satunya senpainya. Sampai kagak bisa minum tuh anak Futaba ya kan, kasihan banget cuy. Keesokan harinya bagi Futaba itu keesokan harinya Futaba tuh udah pergi duluan, tapi si kakek tuh baru aja bangun dan ngira kalau Futaba tuh lagi pergi kencan sama Takeda. Gimana sih rasanya cinta remaja? Jadi dia mutusin buat nonton. Malah nangis dong saat nonton ya kan. Bahkan saat mancing malah ketemu tuh sama Takeda yang saat mancing juga. Jadi kakaknya tuh bisa lega ya kan, karena Futaba tuh enggak kencan sama Takeda bro ya, karena Takeda lagi mancing, oke? Dan pada akhirnya mereka berdua nih malah tanding yang buat dapetin ikan yang paling banyak. Lalu saat udah selesai mereka pun kakek Futaba pun lanjut untuk main ke tempat baseball. Malah ada Takeda juga. Jadi ya mereka pun bertanding lagi. Bahkan saat Takeda mau makan ramen, saat ramennya malah tutup nih. Dan harus ikut bersih-bersih lingkungan. Di sini mereka juga ikut ya kan, lomba ngumpulin sampah yang paling banyak dan sampah yang tidak disisain buat orang lain gitu kan. Ini bapak-bapak stronger kali, Bro. Udah tua aja nih. Saat hari sudah sore dan istirahat, kakek tuh juga bercerita tentang Futaba yang udah bertambah usia. Kenapa nggak tambah dewasa aja, Bang? Soalnya tingginya itu loh gak nambah-nambah, padahal usianya udah nambah. Tapi tetap aja tuh tingginya kayak botol Yakult ya kan. Lanjut, saat udah mau masuk ke SMP, Futaba tuh minta hidup mandiri di Tokyo dengan berat. Hati kakeknya pun memperolehkan hal itu untuk ya maaf Futaba agar hidup mandiri ya kan. Mendengar itu, Takeda pun juga senang karena sudah lama banget ya kan. Ternyata Futaba tuh hidup sendiri. Kakeknya yang mengkhawatirkan Futaba tuh bisa sedikit melepas Futaba. Dan singkatnya, besok Kazama tuh memberikan makaron ke Sakurai. Dan Takeda sama Futaba juga pergi untuk makan saat pulang. Tapi karena kebelet pipis ya kan, Takeda pun mampir ke toilet dulu. Tapi di dalam malah ketemu si kakek lagi dong ya kan. Dan saat di sisi Futaba malah digodain tuh sama Om Cabul. Untungnya Takeda datang dan menghentikannya. Dan begitu juga kakek yang juga menghajar dari belakang. Ini Takeda pun meminta maaf karena tidak bisa menjaga Futaba ya kan. Begitu juga dengan kakek. Tapi yang masih aneh itu kenapa kakeknya tuh ada di sini? Tanya Futaba. Pada akhirnya mereka bertiga pun akan makan bersama juga gitu kan. Oke, restu sudah didapat. Waktunya kita mencari restu. Restu mana? Itu nama orang. Kembali ke masa lalu bentar. Saat festival olahraga, lomba estafet di mana Nasumi itu memiliki kecepatan yang sangat bagus dan hampir saja mengejar barisan depan. Tapi ini cowok tuh berbuat curang dengan menyenggol Nasumi dan membuatnya terjatuh. Dan semenjak itu, Nasumi itu tidak suka dengan persaingan yang tidak sehat. Singkat cerita, mereka berempat nih kumpul di restoran. Karena Yuto penasaran ya kan, bagaimana sih Futaba sama Natsume itu bisa berteman. Karena mereka tuh kelihatan sangat deket banget, pakai banget gitu kan. Dan Futaba pun bercerita ya kan saat awal masuk SMP, di mana dia tuh tersesat dan bertemu dengan Natsume yang berseragam sama. Jadi dia pun mengikutinya. Hingga Natsume lari pun ikut diikuti juga tuh sama Futaba. Hingga akhirnya Natsume tuh tanya, kenapa kau ikuti aku? Ya Futaba tuh bilang dia tuh tersesat dan hanya ingin mengikutinya saja gitu kan. Singkatnya, mereka pun berjalan, bukannya ke sekolah, tapi malah pergi ke game center dong. Emang agak lain ya kan. Bahkan Yuto tuh nganggep kalau mereka itu emang akrab banget. Singkat cerita, kantor pun juga ada pesta untuk melihat pohon sakurai. Dan Takeda pun akan mengurusnya. Tapi Futaba bilang buat nyerahin semuanya pada Futaba saja. Di sisi lain, saat sore hari, Natsume sama Yuto tuh sedang berlari sore. Dan Natsume tuh selalu ngajak Yuto bicara. Dia malah membuat Yuto menghabiskan nafasnya.
Ya, Yuto tanya, kenapa Natsume itu punya stamina yang sangat bagus. Nah, Natsume jawab kalau dia tuh hanya suka berlari. Dan kau tuh juga harus memiliki apa hal yang kau sukai. Ya, Yuto menjawab, dia sangat menyukai basket. Dan mendengar, itu seperti mau ikut basket. Bahkan Natsume tuh mengingatkan saat SMP saat mau milih klub yang harus diikuti. Futaba tuh menyuruh Natsume ikut klub lari karena Natsume menyukai lari. すごいな。走るの好きだったから僕はバスケが好きなんです。やってみたらいいと思う。学生なんて Singkatnya, pesta pohon sakura pun juga digelar. Di sini semuanya tuh bersenang-senang dan merayakan pesta. Bahkan di sini Takeda bilang dia tuh suka warna hijau seperti rambut Futaba. Dan semuanya pun bernyanyi, saling bercerita dan juga ada yang bercerita tentang masa SMP-nya. Bahkan si Cacap nih sampai memprotes bosnya yang nyanyinya tuh iramanya tuh enggak sama sekali ya kan. Ya kita tuh jelasin kalau si Cacap tuh kemarin berasal dari klub nyanyi. Ya, Futaba tuh klub seni. Takeda juga penasaran tentang Futaba ya kan yang ada di kamar Futaba. Futaba tuh ikut klub seni. Takeda tuh juga penasaran tentang teman Futaba, apalagi yang berada di kamar Futaba itu. Ya jelas Futaba pun menjelaskannya ya kan bagaimana sih dia bisa masuk klub seni. Dan saat dulu tuh ada orang yang ngecengin Futaba karena mau ikut klub seni, tapi gambarnya tuh sangat absurd. Bahkan bukunya pun diambil, lalu Natsume pun yang mengambil bukunya dengan cara menjatuhkannya. Tapi orang ini nggak terima dan bilang kalau gambar jelek itu mau masuk klub seni. Itu membuat Futaba menangis dan Natsume pun langsung menghajarnya dan membela Futaba yang suka dengan menggambar. Singkatnya, dua orang itu meminta maaf kepada Futaba. Sebenarnya mereka berdua tuh juga sama seperti Futaba dan ingin menyesal ya kan karena bicara seperti itu. Futaba pun langsung lari untuk pergi menemui Natsumi. Ya, mau pergi. Di sini Futaba tuh mau ngajak Natsumi buat di klub nih. Tapi Natsumi bilang dia sudah ngumpulin formulirnya dan dia akan ikut klub lari karena Natsumi sangat suka banget berlari. Kembali ke pesta sekarang, keadaannya di sini tuh makin parah. Cecep sama Mbak Sugimoto bernyanyi dengan keras. Udah mabuk parah ini bro. みもいたらもっと楽しいかなって。走るの好きだから夏美はすごい子なんです。俺絵のことはよくわかんないけど Di suatu hari di kantor, Pak Bos nih tanya apa yang akan mereka lakukan saat minggu emas besok. Ya, Takeda menjawab dia akan pergi ke gym dan berlatih. Futaba tuh mendengar itu protes, seharusnya itu digunakan dengan yang tepat ya kan seperti beberes rumah dan menjalani hal-hal yang berguna untuk minggu emas. Ya kalau si Asep nih mau kencan sama cewek cantik itulah rencananya. Kalau Cecep juga bilang bisa saja ia merusak minggu emasmu. Ya Kazama tuh cuman mau game saja kayaknya ya kan. Kazama juga mendengar pembicaraan Sakurai dengan salah satu pegawai yang ngajak Sakurai untuk pergi. Tapi Sakura itu menolak dengan bilang kalau dia tuh udah ada acara. Kazama pun mendapatkan pesan dari seseorang yang ngajaknya makan ramen. Siapa tuh bang? Kagak tahu aing ya, aing kagak tahu lanjut. Singkatnya, minggu emas pun juga udah datang. Futaba melakukan kegiatannya yang sudah ada di catatannya, seperti membereskan rumah dan sebagainya. Sama Sakura tuh juga akan pergi nih ke suatu tempat. Dan Mbak Sakura itu loh, kawaii banget re. Ternyata mereka tuh mau pergi ke akuarium. Diajak sama Kazama kemarin saat makan ramen ya kan. Dan di sini saat mau berangkat ada juga nih yang ngelirik sama Mbak Sakura. Tentu saja Kazama pun langsung menghalangi pandangan laki-laki tersebut. Kazama juga anggap kalau kencan ini sebagai game dan harus melindungi Sakurai. Dan game pun dimulai. ゲームスタート Di sisi Futaba yang sedang beres-beres rumah. Di sini dia tuh malah nonton horor sendirian dan ngebuat dirinya ketakutan. Bahkan sampai menghubungi Takeda yang sedang melakukan latihan di rumah. Ya, karena suara Futaba yang sangat ketakutan, Takeda itu langsung peluk Futaba ya kan. Ya, karena suara Futaba yang ketakutan, Takeda pun langsung datang ya kan ke rumah Futaba. Dan saat Futaba membuka pintu ya kan, langsung dipeluk dong ikut Takeda ya kan. Mirip anak sama bapak ini mah. Kembali ke sisi Kazama dan Sakura yang sedang memasuki akuarium dengan tiket pasangan agar dapat diskon. Di sini mereka tuh akan menonton pertunjukan lumba-lumba. Di sini pertunjukan lumba-lumba juga udah dimulai.
Sakurai bahkan juga bilang kalau lomba-lomba itu mirip banget nih sama Kazama. Karena walaupun cuek, dia tuh selalu membantu orang lain yang sangat butuh bantuan. Bahkan mereka juga kena cipratan air dan misi Kazama juga gagal buat melindungi Sakurai. Di sisi lain, mereka berdua juga pergi makan ramen ya kan. Lalu pergi ke game center buat mengambil satu boneka agar Futaba senang. Tapi saat udah berhasil, mereka tuh seneng banget. Tapi malah ada anak nih yang bilang kalau di game center ini mudah banget dapetnya. Jadi udah mental breakdown dah tuh mereka. Mantap. いつもと変わんねえな。は全然違うけどまあこれはこれで Kembali ke Kazama dan juga Mbak Sakurai yang menyuruh Sakurai untuk menunggunya. Tapi saat kembali, Mbak Sakurai ini malah digodain dong sama anak-anak berandalan. Ya, Kazama pun langsung bilang kalau dia itu hanya miliknya dan langsung diajak kabur itu sama Babang Kazama. Selamat Babang Kazama, kamu udah menyelamatkan Mbak Sakurai. Mantap, lanjut. 何してんすかその子。俺のなんで。行こう。 Saat situasi sudah aman, Kazama pun memberikan hadiahnya, yaitu adalah boneka lumba-lumba Sota tadi. Ya, mereka pun berjalan pulang. Dengan nada pelan, Sakurai pun mengucapkan terima kasih dengan menyebutkan nama Sota. Ya, Sota si lumba-lumba ini memang sangat beruntung banget, kata Kazama dalam hati. 今日はありがとうそうた急ごう風間くんああ、いいな。